Mandu kuning ini obat yang sangat luar biasa. Ya. Harga yang murah sekali para sahabat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Acara apa lagi nih Cika Baya? Kita kedatangan tamu para sahabat. Ya. Rupanya yang kita tunggu-tunggu, beliau ini telah muncul. Apa maksud kamu muncul-muncul beliau ini? Ya, silakan dulu sini. Silakan dulu. Apa lagi Ratu? Duduk ke sini. Apa? Jangan seperti itu. Tenang. Ya maksudnya apa ini gitu? Hah? Saya mengantar capek-capek ke sini. Kata kamu mau marah-marah gitu ngacak-acak ke sini. Tenang dulu. Maksudnya apa ini? Bukan begini acaranya. Hah? Kau ngapain? Apa-apaan nih Ratu? Hah? Kamu tahu aku kedatangan di Jagabaya. Ngapain? Mungkin kamu ingin menghancurkan padepokan lagi ya? Dengan tobat yang sebenarnya. Wah, Apa lagi kamu ini? Ratu? apa? Ngomong apa? Tobat-tobat apa ini? Bukan begitu. Hah? Dengar dulu. Subhanallah. Para sahabat-sahabat, apa yang pernah saya ucapkan kepada saudara-saudara saya Tenang ini. dulu. Aku ini kan udah bicara tadi. Ya tenang Apa apa bicara? Ini kamu tadi ngomong minta Jangan antar marah. saya nggak seperti Bukan ini. begini acaranya. Hah? Bukan begitu. Saya kesini mau tobat. Kata kamu ingin mengacak padepokan Tadi minta Jagabaya. antar ke sini mau ngacak-ngacak. Bukan Ini. begitu. Bukan gitu seperti apa? Saya pengen kesini benar-benar mau menghadap ke Jagabaya. Kamu tadi ngomongin nggak kayak gini, Sudah Ratu? ya. Hah? Sudahlah kamu pergi sana kalau nggak. Ya maksudnya apa ini, Ratu? Hah? Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat saya, dengan kemunculan Ratu Dolar sekarang ini yang kita tunggu-tunggu, dengan pernah diucapkan oleh seseorang anak buah yang mendatangi padepokan Ki Jagabaya. Sore ini beliau ini telah muncul, tapi di depan beliau ini sekarang ada perguncingan antara bos sama anak buah. Nah, kalau permasalahan itu saya tidak tahu menahu, saya tidak mau mendalam mengikuti Ini campuran. begini Ki Jagabaya, Gimana? potong kelima omongan Ki Jagabaya itu. Aku tadi kan mau ke sini Ah. dengan sendirinya berjalan ke sini, dihadang anak buahku, nggak boleh ke sini. Nah, terus aku ketemu si Kelor, Ah, mereka mengikut ke sini. Aku niatku bukan mau ngacak-ngacak, aku ke sini Kamu- datang benar-benar mau tobat. subhanallah. Omongan kamu tadi minta Berbeda, antar. ini. Kamu. Udahlah, kamu orang nggak usah Kamu bercanda. berbohong. Kalau itu nggak saya Saya antar nggak tadi ke bohong. sini. Saya nggak bohong, saya kesini mau menghadap Ki Jagabaya. Cuman itu kan omonganku. Yes. Kau ingin mengacak padepokannya kata? Itu omong kosong kamu orang itu. Kalau itu saya nggak mau mengantar tadi nih, Ratu. Cuma Sekali saya bunuh aja kamu sekalian. Oh, tidak bisa kamu bicara di situ. Hah? Pantas kelewang tadi sepertinya ada ribut-ribut dengan kamu. Hah? Inilah Ki Jagabaya. Itulah makanya saya kesini ke padepokan ini dengan susah payah saya berjalan. Walaupun saya dihadang oleh anak buah saya, dilarang dia ke sini. Mereka istilahnya berbicara sepertinya tidak menganggap aku lagi. Nggak apa-apa, karena aku benar-benar mau pengen tobat. Subhanallah. Karena selama ini kesalahanku cukup banyak. Telah banyak dosa yang aku perbuat. Awas kamu, Ratu. Aku menunjukkan kepada penonton Ki Jagabaya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya selama ini. Terus saya berbuat yang tidak anak ataupun anak buah saya, Ratu saya Dolar. minta maaf. Omong apa lagi kamu ini? Hah? Tenang dulu. Tenang seperti apa Jika Baya? Dengarkan dulu Hah? bos kalian bicara. Kalau nanti kalian itu dulu. Karena kalian gak ada urusannya di sini. Baik kamu. Tunggu. Kamu gak ada Tunggu urusan. kamu, Ratu Dolar. Ingat kamu. Tunggu. Sudahlah, kamu orang nggak usah ikut campur urusan. Awas kamu, Ratu Dolar. Jangan ikut campur dulu Tunggu, Om. masalahnya nih. Jadi begini. Karena saya belum lama ini telah dituding sama anak buahmu bahwa saya ini menggunakan kakimu sampai bengkak, dan juga sampai dia bicara di media segala macam. Jatuhnya kan dia menjatuhkan nama baik saya. Jadi saya pun tidak marah. Dengan izinnya Allah, apa yang saya kasih kemarin ternyata kakimu sembuh. Alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Kaki saya Jadi beliau ini para sahabat-sahabat, waktu kemarin saya dituduh menggunai kakinya. Karena dia mau beli, saya kasihlah madu ini, obat ini. Ternyata madu yang saya kasih ini uangnya saya tolak, akhirnya sembuh. Nah, dengan tujuan kebaikan saya ini akhirnya beliau tergugah. Tergugahnya beliau ini ingin menghadap saya atas perbuatan selama ini yang akan mengancam padepokan ini, yang akan mengambil hartanya Pak Haji ini. Beliau inilah semuanya, maka bisa terjadi.
Nah, dengan ada ancaman dari anak buahnya ini, mudah-mudahan. Cukup banyak Ya. anak buah saya mengancam saya. Jadi begini, $1. Saya tidak memaksa, saya tidak menekan, cuman saya selalu mengingatkan untuk jalan kebaikan. Karena kita ini hanyalah di atas dunia ini sebagai orang menumpang. Numpang ini kita nggak lama, namanya menumpang. Kalau kita numpang di kendaraan, pasti kita akan turun. Nah, kita turun ini nanti apabila yang siapa yang turun dulu, yang itulah yang dipanggil. Nah, jangan sampai kita turun ketika kita belum bertobat. Ini yang saya sarankan. Karena kedatangan kamu dengan niat tulusmu, saya mengharapkan dengan lapang dada, luar biasa. Karena saya cuma bisa satu mengarahkan, mengingatkan. Saya tidak wajib untuk memaksa seorang bertobat kalau bukan dari hati nuraninya yang menyadarinya. Betul. Jadi apabila nanti ada satu indikasi penekanan terhadap saya atau terhadap kamu, jangan sesekali kau ucapkan bahwa saya dipaksa oleh Ki Jagabaya. Tidak. Itu sudah saya katakan dengan anak buah saya. Saya tidak ada paksaan dari manapun. Ini dari hati, dari dalam hati saya. Alhamdulillah para sahabat-sahabat. Tadi beliau ini telah mohon maaf kepada penggemar Ki Jagabaya, penggemar Bangli Lampung, Sepetual Bangli Lampung, penggemar Wakari, supaya ada kesalahan $1 ini, entah bicara sikapnya yang memang kita lihat sangat bahaya sekali. Tolong dimaafkan, karena kita adalah manusia, kita adalah sama-sama banyaklah kesalahan daripada kebenaran. Disinilah letaknya kita sama-sama merasa sebagai manusia diciptakan saling memaafkan. Itulah pintu yang paling terbesar. Disinilah kita butuh forum bersama, ikatan batin melalui ikatan batin Ki Jagabaya ini. Inilah gunanya para sahabat. Walaupun kita diancam, walaupun kita dicaci, kita mundur tapi untuk benar, untuk kebenaran. Suatu saat kebenaran itu tidak ada di depan, nanti akhir baru tahu. Jadi penyesalan itu nggak ada pun di depan, di akhir. Jadi perjalanan hidup itu nanti biar kita tahu. Jadi kalau kita selalu membaca perjalanan hidup antara kita di atas dunia ini, semuanya akan bisa tahu goresan perjalanan hidup kita selama perjalanan kita ini. Ini yang harus kita baca para sahabat. Jadi jangan kita mentang-mentang kita mampu, kita punya. Memang kita dilihat orang kita punya, tapi sebuah harta itu sebuah titipan. Iya. Tidak ada gunanya. Nah, kalau beliau ini nggak ada kurangnya para sahabat, mau apa perusahaan dia punya, mau mobil apa dia punya, anak buahnya banyak, jangan Semua dibilang. tidak menjamin. Nah, beliau ini sudah mengakui semua itu tak akan menjamin. Dengar para preman-preman, sadarlah kalian, yang preman yang selalu mengancam Bangli Lampung, mengancam spiritual, yang selalu menggulingkan spiritual, inilah gunanya. Karena saya ucapkan di sini, sebelum Anda turun dari mobil yang dibawa seseorang, hati-hati. Ya, sebelum itu Anda siapkanlah diri Anda. Karena waktu Anda tidak akan lama lagi. Semuanya tertitip dari umur kita. Jangankan kita, kelapa yang muda aja bisa jatuh, apalagi kita. Sedang kita aja tidak bisa mengukur diri kita sendiri, perjalanan kita, apalagi sifat kelakuan kita yang tidak benar. Apabila kita merasakan masih ada rasa malu, masih ada rasa sakit kulit kita digigit semut, berarti alhamdulillah kita bisa merasakan seseorang itu. Jadi janganlah kita menginjak orang kalau kita tidak mau diinjak orang. Kita saling menghargai. Ki, saya malu, Ki. Malu dengan perbuatan saya, Ki. Selama ini saya jahat, merajalela, uang segala-galanya sebagai saya. Saya malu. Subhanallah. Malu saya. Malu pada Allah, malu pada masyarakat, malu pada semuanya. Kenapa begini Ratu Dolar? Memang kadang-kadang kalah ketika kita mampu, kita lupa diri, lupa segalanya. Kita Iya, tidak benar. ingat. Iya. Karena kita tidak ingat segala, karena kita mampu dengan harta kita ini berlimpah. Merasa kita ini Walaupun memang Ki, saya mau diancam oleh anak buah saya tidak takut. baiklah. Sedikit pun saya tidak takut. Tapi kalau benar saya akan bertanya lagi pada Ratu Dolar.
sebenarnya ketika kamu nanti memang sudah mengikhlaskan, sudah menyadari kesalahanmu selama ini, untuk misi-misi kedepannya perjalanan hidupmu dari separuh hartamu, apakah kau ingin punya niat yang kau ingin sedekahkan atau Iya, gimana? Ki. Iya, itu betul. Karena itu tidak dibawa, Ki. Masya Allah, subhanallah. Ini para sahabat. Alhamdulillah. Karena tujuan beliau ini, ketika dia sadar nanti, entah sebagian berapa harta yang dia miliki akan dia sedekahkan kepada orang-orang yang memang perlu dia bantu. Selama Inilah. ini saya dibudakin sama oleh uang. Luar biasa, subhanallah. Dia telah sadar diri para sahabat-sahabatku atas doa dan doa kita yang selama ini kita berdoa memohon akhirnya dijabah. Ini satu tujuan. Jadi kesombongan itu adalah mata-mata karena hawa nafsu. Apabila kita sombong karena harta, apabila kita menyadarinya harta itu tak akan dibawa mati, akan menjadikan satu mengarahkan kita di dalam jalan kehitaman yang sangat luar biasa. Inilah para sahabat-sahabat. Kadang-kadang orang yang berilmu tinggi belum tentu perjalanannya benar. Apalagi kita nggak berilmu tinggi, apalagi kita nggak ada pondasi. Pondasi agama kita sangat jauh. Jangankan untuk kita sholat, kita mengucapkan selawat aja nama sama junjungan kita Nabi Muhammad SAW aja tidak pernah. Gimana kalau kita mau diakui hambanya Muhammad? Ini para sahabat-sahabat, dengan yang muncul beliau ini sekarang, dengan kesadaran beliau, dengan beliau telah menyadari atas pelaku selama ini yang terlalu meresahkan masyarakat, meresahkan Ki Jagabaya yang ingin menghabisi, sampai beliau membayar pendekar-pendekar hebat. Ini luar biasa. Apabila kemarin terjadi Ki Jagabaya sampai lengah, 2 kali sampai terjadi, subhanallah, ya sangat luar biasa ini perjalanannya $1 ini. Tapi sekarang karena izin Allah lah, doa kita lah bersama semuanya dijabah. Inilah satu bukti tujuannya para sahabat. Jadi begini, $1. Aku cuma bisa mengarahkan karena aku ada manusia biasa. Aku bukan dibagai guru dan juga aku bukan dibilang orang yang bisa pintar segala hal. Tapi aku wajib satu mengarahkan, karena kita manusia sama-sama memberi satu wejangan. Apabila kalimat saya ini bagus, silakan kau ambil. Apabila pendapatmu tidak bagus, tidak apa-apa. Yang penting saya mengarahkan satu ke arah ke depannya. Di dalam perjalanan hidup, semua liku-liku pasti banyak sekali. Apalagi kita mengenai duniawi, mata ini nggak habis-habisnya ngelihat dunia ini, nggak ada kurang-kurangnya. Ya, apalagi tempat kita keramaian di kota sangat luar biasa memikirkan dunia ini. Sepertinya kita kekurangan terus, Ki. Nah, Tidak ada subhanallah. cukup-cukupnya. Nah, beliau yang telah menyadari, walaupun kita ada di dalam kota merasa kita kurang segala-galanya. Tapi kalau kita menyadari, menyukuri, karena kita merasakan apa yang kita makan itu, mereka yang tidak makan, apa yang kita beli dengan harga yang mahal. Kalau kita punya proses yang sama, inilah. Tapi kalau sedikit itu kau artikan, kau sedekahkan kepada yang orang yang memang membutuhkan, luar biasa. Sudah mahal makanan, kau bagi 2, kau sedekahkan kepada orang mampu yang benar-benar mengharapkan pertolongan itu. Jadi kau makan enak, tapi kau dapatkan sedekah sebagian itu. Inilah tujuan saya. Jadi perjalanan kita selama ini yang dapat pengancaman dari beliau ini, sekarang memetik hasil. Hasil ini bukan dikarenakan Ki Jagabaya, bukan. Atas doa sahabat-sahabat saya, doa saudara-saudara saya yang ada di mancanegara, di dalam negeri, yang selalu memantau di streamingnya Ikatan Batin Ki Jagabaya ini. Inilah yang saya syukuri para sahabat-sahabat. Saya tak henti-hentinya mengucapkan para sahabat-sahabat saya. Maka di sini Ki Jagabaya membuka live streaming Ikatan Batin supaya kita bisa memecahkan permasalahan. Inilah tujuan Ki Jagabaya. Bukan Ki Jagabaya minta diangkat satu pamor, tidak. Kalau saya memikirkan dunia, tak mungkin saya ada di atas bukit ini. Lebih baik saya turun di gunung. Sejarah Ki Jagabaya pasti kalian tahu, tapi nanti kita akan buka.
Ini satu contoh beliau. Tidak ada satu kekurangan dia. Apapun dia ada, anak buahnya banyak sekali. Mau hitungan apa? Tapi dengan selama ini dia ketemu Ki Jagabaya, ingin menghabisi, ingin diratakan sampai semuanya dibabat. Tapi kesabaran saya yang ingin membayari padepokan yang harga yang sangat luar biasa, fantastis. Kalau saya memikirkan dunia, tapi saya tidak memikirkan dunia pada sahabat-sahabat. Yang saya pikirkan satu kalimat amanah pada seseorang kepada Ki Jagabaya. Inilah tuntutan hidup saya. Subhanallah. Jadi begini, $1. Setelah kau memang mengingkarkan kesadaran atas perbuatan selama ini yang selalu merugikan orang banyak, saya tidak akan membaca latar belakangnya. Yang penting intinya, kalau memang baju kita tadi memang kotoran banyak percik hitam, apabila kita cuci nanti akan bersih. Dengan nyuci itulah kita harus sadar diri. Harus mendekatkan kepada junjungan kita. Harus selalu kita tawakal. Tidak bisa 5 waktu sewaktu. 4 waktu, 3 waktu. Enggak bisa 3 waktu sewaktu. Enggak bisa sewaktu. Kita harus sadar. Itulah. Apa yang kita makan harus kita buka. Setiap rumah ada pintunya. Apalagi makan ada ucapannya, bacaannya. Jangan semakan-makannya. Supaya yang kita makan itu menjadikan satu arti dalam menjadikan darah daging kita. Rumah aja ada pintunya, mulut ini ada pintunya. Yang kita masukkan ada ucapannya para sahabat. Makanya kita belajar. Lebih baik menjadi orang bodoh. Kita sering bertanya daripada orang kepintaran tidak mau memberikan satu. Membagi kepintarannya kepada orang yang tidak tahu. Bukan karena orang pintar bisa segalanya, bisa mengaji. Kalau dia tidak bisa membagikan amalan rezekinya, sangatlah berat, persahabat-sahabat. Ini satu contoh. Saya bersyukur sekali. Tujuan beliau sore ini datang ke sini. Tiba-tiba mengikrarkan atau perbuatannya. Dengan ancaman anak buahnya selama ini. Kenapa bos bisa tobat? Bos diguna-guna. Tidak. Ki Jagabaya tidak mengguna-guna. Ki Jagabaya hanya memohon pada Allah. Ya itulah kita dituduhan anak buah saya. Subhanallah. Saya diguna-guna. Tidak. Sudah saya jawab. Saya tidak diguna-guna. Saya dengan senang hati, dengan hati saya yang bersih, saya menuju ke sini. Saya pengen minta maaf karena udah banyak kesalahan yang saya perbuat. Semua ini selama ini saya merajalela. Semau-mau mulut saya berkata, Ki, saya mohon maaf, saya minta maaf. Alhamdulillah. Saya maafkan. Karena tempat maaf kita itu hanyalah kepada Allah. Kalau sesama manusia, apalagi seperti saya adalah manusia biasa. Saya selama ini, Ki, memang dibutakan oleh harta. Masya Allah, Masya Allah. Dan di sekelilingin orang-orang yang otaknya tadi apa duit, kesenangan. Ya, benar. Karena bos itu tak mungkin turun ke lapangan, yang turun ke lapangan anak buah. Iya. Seperti kalimat kelawar kelewang, bahwa banyak orang yang datang dari bawah sana ke sini tempat padepokan. Ketika melihat orang yang sering datang ke sini, dilaporkanlah kepada $1 bahwa di sini ada harta karun. $1 itu ditelannya mentah-mentah kalimat kelawar kelewang. Itulah terjadi perseteruan selama ini. Ini yang sangat luar biasa. Saya minta tolong, Ki. Saya mewakili anak buah saya, maaf. Minta tolong, minta maaf sekali saya selama ini. Kerjaan anak buah saya enggak. Akan saya maafkan. Iya, namanya Walaupun manusia. dalam ibaratnya sekarang ini saya tobat, nyawa taruhan saya tidak takut. Subhanallah, walhamdulillah. Jangan takut. Kebenaran itu ada di depan kita. Kalau kita benar dan yakin, kita suatu waktu di mana tempat, kalau memang kita akan dipanggil, kita akan dipanggil. Jadi kalau kita benar, jangan kita takutkan. Tapi kita mundur, tapi untuk kebenaran. Kita mundur itu supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Tapi kita benar. Ini satu tujuannya. Gak usah kita mengikuti hawa nafsu duniawi. Inilah tujuan Ki Jagabaya, para sahabat. Makanya para saudaraku yang ada dalam permasalahan. Apalagi kau jelaskan, Ki? Nah, ini baru
belum lama ini persahabat. Ini Apa datang yang lagi. Hah? Mas Eki, sementara ini saya tidak mau banyak omong. Ya. Saya serahkan sama Ki Jagabaya. Apa kau nih, Ratu, ha? Katanya kau kesini tadi mau apa? Jadi beneran kau? Sampai sini sama siapa kau? Antar Jadi, siapa, Ratu? jadi begini. Jadi tujuan Sudah sama Kijagabaya. bos kalian ini datang ke sini ini ya. Dia ini memang tujuan selama ini perjalanannya hidup bersama kalian ini. Dia telah menyadari atas perilaku yang tidak benar. Ki, nggak mungkin, Ki. Dia sampai sini cepat benar, sedangkan kami yang ganggu di bawah bukit sana, Ki. Sama siapa dia datang ini, Ki? Ya. Katanya. Saya tidak tahu. Yang jelas tujuan beliau ke sini adalah mengingkrarkan hatinya dari dalam, bahwa dia mengucapkan selama ini mohon maaf atas perbuatannya yang selalu banyak merugikan orang banyak dan selalu mengancam tempatnya Ki Ya Jagabaya. nggak bisa kayak gitulah, Bos. Ya. Saya selama ini merebut semuanya, Bos. Dengar dulu. Ini satu contoh kalian. Ini ada gambaran cermin kalian. Ki, bagi kelawan itu bukan contoh, Ki. Yang ada pengkhianat kayak gini, Ki. Kamu tahu, Ki? Yang mihanat itu adalah kalian, karena kalian adalah orang bawahan dia. Seharusnya kalian menyadarkan, tanpa beliau kalian nggak bisa apa-apa. Nah, ya makanya ngapa dia sadar, Ki? Nah, Kalau bukan dengan pengkhianat inilah namanya, Ki. kalian harus sadar diri. Tempat beliau banyak usaha, kalian minta pekerjaan apa, hentikanlah perbuatan kalian, nggak ada gunanya lagi. Wih, perbuatan kami itu benar semua, Ki. Cuman kau aja merasa kau yang paling benar. Karena tujuan kalian selama ini hanyalah membohongi beliau. Ini, coba kalau kau tidak tadi membohongi kalimat-kalimat bahwa di sini ada harta karunnya, ada emas, Tapi dia tidak mau akan kan? begini. Tapi dia kan mau ngambil lahan Pak Haji semuanya ada sama pilah-pilah segede gitu dibayarin. Karena semuanya itu ada bumbunya. Kalau nggak ada api, nggak ada asap. Jadi asapnya itu kalian inilah penyakitnya. Kami nggak butuh asap. Bodoh Kami amat. akarnya dari Pokoknya saya nggak terima, Bos. Kamu tahu apa, Bos? Ada Saya urusan. sekarang tidak ada urusan lagi sama kalian. Ya kenapa kayak Kami gitu, ada, Bos? Bos. Janji, Nah, Bos. Bos, kau jangan tenang-tenang ya. Harta kau banyak, nggak ada urusan sama saya, Bos. Tenang dulu, nggak ada gunanya kalian mengancam. Ya, Ya, siapa yang mengancam, Ki? karena kehidupan kalian bisa makan adalah di tangan beliau. Nah, makanya harta beliau saya rebut lagi, Ki. Apa yang pernah saya perjuangkan harus saya ambil Saya lagi. terlalu banyak berbuat dosa. Ratu terserah, iblis ini serahkan ratu kalian. iblis nih. Kau itu bukan ratu dolar sekarang, itu iblis. Itu iblis. Kalian jangan kusik-kusik dia. Yang sekarang ini, beliau ini adalah di tangan saya. Jadi permasalahannya, kalian mau hitam dan putih, temuin Ki Jagabaya. Ya, kau penyakitnya memang kau penyakitnya ini, Ki. Saya bukannya satu penyakit, tapi saya disakiti oleh kalian. Ada perbuatan kalian selama Nyakitin ini. apa? Kayak gini nyakitin. Wah, itu sakit, hah? Beliau sakit, kami lebih sakit, Ki. Kalian jangan ngacang-ngacang bos kalian ya. Dia sekarang sudah sadar. Kalau terima kalian ingin nih. berubah hidup kalian, ubahlah kalian. Siapa yang terima punya sadar coba? Hah? Kalian tak akan makan kalau bukan dari dia. Iya, Ki. Makanya saya tuntut perjuangan saya selama ini, Ki. Ngapain kalian menuntut? Tuntut aja pekerjaan kalian. Perjuangan kami selama ini banyak, Ki, sama dia itu. Sekarang jangan diperjuangkan dia. Sudah, hentikanlah semua perjuangan ini. Ya enggak semudah kayak gitu, Ki. Lepas dari kelawang tahu, Ki. Udahlah, karena saya ikut campur, Ki. Saya- Ini urusan Saya tidak ikut campur, tapi saya menengahi. Enggak bakal tenang enggak hidupnya, Ki. Kalau saya pernah sama saya, Ki. Tahu enggak, Ki? Oke. Hah? Dengar, anak buah dia banyak. Jadi kalau kalian ini pro kontra, contohnya kami akan anak buah. terjadi nanti. Anak buah dia Ya. tuh cuma apa, Cik Kroco semua, Ki. Kami Ya. nih, bos-bos mereka tahu Tahu kau. nggak? Yang jelas ada satu contoh kalian ini. Kalian semua sadarlah. Bukan Ya. contoh namanya, Ki, bagi saya itu, Ki. Contoh keburukan. Inilah. Tapi kalau semua perjalanan hidup kalian begini caranya, mudah-mudahan suatu saat nanti kalian akan menjadikan sebuah ratu dolar datang ke sini lagi. Ya, sadarlah kalian. Untuk apa lagi kalian berebut Kami gas? akan sadar. Kami juga, Ki, walaupun dia sadar, kami gak bakal menyerah, Ki. Kami bakal mendatangkan orang-orang lagi, Ki. Ah. Bos-bos yang lebih hebat lagi. Lebih sakti. Tahu nggak, Ki? Tahu, Ki? Kalau kamu tahu saya, Nah. ya, Saya tidak tahu di balik semua. Yang jelas kedatangan beliau ke sini sudah mengikrarkan hatinya, sudah minta maaf Barang kau bersama-sama. gendam kecuci otaknya tuh. Saya tidak pernah menendam seorang. Walaupun kalian caci, kalian maki tempat ini, saya tidak pernah marah sama kalian. Bos,
Kau ingat omongan kau dulu tempat apa ini ya? Tempat apa ini kau? Malah Omongan tidur kau, apa? Bos. Tuh kata kau banyak kutu kambing sini ya. Biarkanlah mereka mau bicara apa. Yang penting begini, aku harap tenangkan dulu jiwa kalian. Tenang, siapa Ya. bisa tenang gini model lagi. Tenang, memberontak. Ya jelas kalian tidak akan tenang karena priok kalian terguling. Bukan masalah kayak gitu Ki. Aki nabatin satu persatu masalahnya. Aki culik satu bos yang mana yang kami ikutin, Aki tobatin. Apa maksud Aki? Saya tidak memaksa seseorang, tapi itu dari dalam hatinya. Tujuan saya tidak ada saya memaksa kalian, tapi saya selalu mengingatkan kalian. Itu kewajiban saya. Berkah saya mengatakan. Masih ada sifat bodohin orang dikit. Tadi buktinya keluar sama siapa Anton dibodohin katanya mau hancurin padepokan ternyata mau tobat. Berarti kalian yang bodoh selama ini. Kalian tidak membaca perjalanan Ki. hidupnya. Dia kalau Dia sendiri bodoh kesini lagi, nggak bakal Ki. nyampe Ki. Tahu bahwa bukit itu banyak penentang buasnya. Dia ada anak buah yang ngawalnya ke sini. Nah, siapa tuh Ki? Saya tidak tahu. Siapa bos? Itu di depan Hah? ramai sekali anak buahnya. Sarul. Dia tadi sendirian. Ketemu kita ya? Iya, ketemu kami Di juga. tengah hutan itu. Saya mengharapkan kalian, ya, jangan lagi usir-usir atau dolar. Iya, tapi nggak bakal tenang hidup Jauhilah. Kalau kalian ingin cari makan, cari pekerjaan lain Iya, atau meminta pekerjaan asal Saya lain. saya ambil. buat $1 itu seperti kau nanti lihat lah. Tahu nggak bakal tenang. Iya, Kamu iya. makan aja gangguin, tahu kau? Rumah kayak Begitulah dia tuh. Kalian jangan menyombongkan sebuah kesombongan diri Anda. Ya, kenapa emang sombong punya kami Ki? Kalau kesombongan itu adalah setan, syaiton di badan. Ya biarin saya rajinnya tulis malah. Saya tentu bawaan saya. Lebih baik Anda melihatlah ke bawah karena Anda Apa pasti bawah ke nih? depannya Ambal. akan memikirkan masa tua nanti Anda. Serah Ya. itu urusan nanti itu Ki. Masih panjang perjalanan kami. Para sahabat-sahabat, kedatangan anak buah Latut Dolar ini, Apalagi lihat juga kau nih. dia Ayo, tidak pecahin menginginkan HP. bosnya ini sadar. Ya siapa Dia orang juga? ini memberontak, menuntut. Atas tuduhannya bahwa Ki Jagabaya lah yang menobatkannya. Kalau Pokoknya Ki Jagabaya Jelas, tidak berhak Ki. menobatkan seseorang karena Ki Jagabaya adalah manusia biasa. Tapi kau inobatin kan? Saya tidak pernah saya sekarang menobatkan saya tanya. Tobatin Kau dia. dia nggak tahu ngapain datang ke sini? karena tujuan dia ingin sadar minta maaf atau perbuatan dia yang menghabiskan tempat Ya ini. ngapain perlu minta maaf sama kau Ki? Kita sama-sama manusia saling memaafkan. Kau tuh bukan manusia. Gak butuh maaf. Jadi- Ki. Kau jin. Nah, inilah yang katakan jin-jin itu. Mereka yang mengucapkan jin, Apa? mereka terjadi Kau, jin. hah? Eh, Pak Yul. jangan main Kau- kasar. Ngapa kau? Jangan main kasar. Diam. Mana suara kau yang tegas, yang sangar? Kemana? Mana? Belum ada kayak orang. Kau bisuin apa? Karena selama ini dia menyadari pekerjaan dia atas kalimat-kalimat semua pembohong. Ya ngapa nggak dari dulu kau dia merasa kami membohong ini? Hah? Karena ulah kau kelewang. Karena kau lah yang membalikkan otaknya, yang melalui ilmu melalui rupa Ya itu. gimana nggak gitu Ki? Dia itu datang jauh-jauh, saya undang ke sini supaya nguasain di sini Ki. Yang jelas, hentikanlah perbuatanmu selama ini kelewang. Bagus Sadarlah kalian. pekerjaan saya Ki. Nggak ada yang jelek bagi saya. Tahu kau? Karena ilmu hitam itu nggak ada gunanya. Ya, siapa nggak Ya. ada gunanya? Ay, Ki. Nggak akan kekal di jiwa anda itu. Bersadarlah kalian. Ilmu Ki, hitam. saya Hitam bukan hitam. drama Ki ya. Aku tahu sifat Tahu. terjamu. Aku tahu. Siapa yang nggak tahu kelewang sama kelawang. Tapi semua itu nanti ada akhir perjalanan hidup kalian. Kata Ki, kalau kata saya nggak bakalan ada akhirnya Ki. Aja masih ada perjalanan di orang nanti. Berpanjangan bagi saya tahu. Apa Baik. perempuan satu ini ya? Ratu iblis. Kalau Gimana sebelum setan? anda saya ucapkan, seperti nanti anda pasti saat nanti anda akan turun dari sebuah bis. Hati-hati. Karena sebelum anda turun dari bis itu, sadarlah dan tobatlah. Pasti Pokoknya nanti saya akan nggak istighfar. bakalan pernah sadar Ki. Tahu kau? Mau turun dari Jangan bis, nyuruh mau turun sadar. dari apa pun nggak. Apa Bodo dulu amat. saya terjang Ki, mau badai mau apa Ki, saya terjang Ki. Saya tidak berhak Kira-kira untuk takut menyadarkan sama kami. kalian, tapi saya berhak memberikan satu peringatan pengarahan kepada Ya kalian. sih kan, Itu. peringatannya bermanfaat bagi kami. Kalau kau suruh cuman sadar nggak bakal masuk di otak kami Ki. Saya sudah memberikan satu peluang pekerjaan untuk kalian. Nah, kalau kau pekerjaannya apa salahnya? Bos Anda sekarang sudah sadar. Robalah hidupnya, ikutin perjalanannya. Sudah masa ikut kayak gitu. Dia Udah, banyak itu usaha. siapa yang tobat Ki. Dia Ah. banyak usahanya. Itulah mau saya rebut lagi Ki. Mau saya kasih ke bos baru saya bila perlu. Ya kami biarin tobat Saya asal cari harta yang Ki, kami orang baru. ambil Ki. Dengar, dunia ini ada hukumnya. Tidak boleh kalian Oh, bersembarangan. hukum Hukum rimba, apa? kan? Nggak peduli Ki ya. Kamu tahu saya
saya nggak peduli. Permasalahan $1 ada di tangan saya. Jangan kalian usik-usik. Apabila kalian usik, kalian adalah Ya, bertemu kalau kau sama saya. mampu, kalau kau mampu ya. Kalau kau nggak mampu ya jangan sesalin omongan kau. Kalau Ki Jagabaya sudah memohon pada yang kuasa, dipapah dan genggam. Apa yang tidak mampu? $1 buat apa kau tobat? Hah? Iya Itu benar urusan dia, Bos. saya. Bukan urusan kau. Urusan saya. Kau itu cuci otaknya sama kayak Jabaya Tidak, ini. kamu orang jangan berkata kotor kayak Apa? Sampai berkata-kata udah ngelawan kau. Nyata, Bos. kotor mulut kalian. Kau dulu kami hormati. Kalau kau udah tobat kayak gini, bukan siapa kami. Ya Kau- sudah, udah aku bilang. Ratu setan nih. Kalian Aku sudah udah beres. cerita dia. Dia sudah bicara. Sudah putus hubungannya. Ya putus hubungan, tapi hidupnya bukan tenang. Kalau mau tahu kami. Kami hantu ya kayak sama itu. Silahkan. Bila perlu kau orang-orang kau Ada tangan kami rampas itu Cuma nanti. lihat ya. Kalian jangan macam-macam ya. Harapnya. Kalau kalian mengigul usaha $100. Ki, dengar ya. Sebelum dia nyampe rumah dia, Ki, saya akan duluan bakar tempat dia. Ki. Ingat. Ki. Dia belum akan pulang. Besok pagi dia Itu pulang. terserah, tapi dia pulang mengawal. dari rumah dia ada apa enggak? Saya yang akan mengawalnya. Terserah kau. Pulang, Ya, lihat hasilnya ya. Yang kau kawal di depan mata kau, rumah itu jadi apa nanti sama saya? Tidak akan bisa kelewat. Orang yang gabung sama kau nggak kan tenang hidup nggak tahu Ki. Kalian yang nggak akan tenang. Kena hawa nafsu kalian luar biasa. Kami udah Iya. tenang, Ki. Siapa yang nggak tenang? Sekarang Tenang. satu contoh. Sumber kehidupan keran yang ada di beliau ini. Mengapa kalian tidak menyontoh beliau Itu ini? contoh jawabannya gimana Ki? Ikutlah perjalanannya. Banyak peluang kerjaan. Tapi kami nggak sudi. Karena mereka ini Ki, hidupnya mau enak. Nah, inilah para sahabat-sahabat. Anak buahnya $100 bos sudah Weh, bicara. bukan bos saya itu, bukan bos saya sekarang. Udah bukan bos lama Bukan Ki. bos saya. Sudah memang apa, Bang? Silahkan. Silahkan. Biarin. Dia musuh saya Mau sekarang, Ki. bilang apa mereka silahkan Ki. Saya tidak akan mau. Nggak nyata nih. Ya kasih tahu sama kau ya bos ya, $100 ya. Saya akan mendatangkan orang yang lebih bagus daripada kau. Saya tidak Tahu takut. kau? Habis kau kali ini. Saya tidak takut dengan perbuatan kalian yang salah. Saya tidak takut. Salah. Nah, dengar dulu ucapannya. Kau barusan kau tuh bilang tobat nih. Tapi kan saya selama ini saya Kalau soalim kau. bukan soalim. Selama ini saya berpikir kalian itu apa memberi jalan itu sepertinya salah. Jangan apa? Nah, Hah? kalian Selama menipu. benar duit. Penyampaian kalian itu Penipu tidak kalian pas. itu, penipu. Saya dah Berani merani. mulut kau sendiri bos. Hah? Ini. Gua aja panggil bos lagi. Selama ini saya Yes. duit apa-apa saya serah sama kamu Ya Cloud. tapi kan mulut kau bos yang nyuruh musnahkan ke Jagabaya. Hah? Kau. Ya karena hasutan kalian. Lah kau hasilnya saya dari mana? Tapi kami Kau yang pengen hasut pada lah. pekan ini kan? Kamu Dulu. nyuruh. Kamu kayaknya mau pengen menguasain harta benda itu. Kalau saya memang menguasai nanti mungkin saya udah beli rumah bos ya. Gede. Benar Ki. Benar. Lihat, saya buka. Apa Saya lagi? buka. Dia mau berkuasa Ki. Si kelawar ingin menghabisi $100. Ini Iya. saya buka. Ki, Saya kata baca siapa Ki? Si kelewang sama perjalanannya ingin menghabis $100. Semuanya saya tahu perjalanan orang karena saya pernah memertokai. Makanya itu saya baca Ki. Ya. Saya baca selama ini perbuatan mereka itu saya lihat. Alhamdulillah beliau ini para sahabat. Ya, karena dia sudah Saudara, tahu omongan sebab kita jangan gerik-geriknya ini. dipercaya. Saya tidak Wallah. mendengarkan omongan Ki Jagabaya. Kalau kau tidak mendengarkan, nggak mungkin kau di sini. Karena hati nurani saya ke sini. Alah, Bukan kau, oleh kepala kau saya. itu gara-gara minum madunya ke Jagabaya ini nah, kamu tahu. Ya itu buktinya sembuh kaki saya. Ya, tapi kan langsung tobat kau. Daripada saya udah berobat kemana-mana sembuh enggak. Makanya saya nyesel, ngapain saya bawa ke sini kau? Kau tahu kau Tapi kan kamu sembuh. kasih uang. Kau tahu kau sembuh, mendingan kau biarin aja ngeletak di kasur itu kau. Percuma kau tobat bos. Saya sudah Sekarang Orang begini aja. yang keburu Apa, nggak Ki? terima nggak kau tobat? Pergilah dari Padepokan ini. Hantunya Tak kau. usah kalian datang-datang lagi. sudah malas ya Ki dengan Iya. darah sama mama. Sama aja. Jadi Tak udah usah malas kalian sama kau bos. usik-usik lagi pekerjaan $100. Tak usah kau datang-datang di tempatnya kalau kalian tidak berubah tujuan kalian. Selagi saya masih hidup ya, dengar kau. Selagi saya masih hidup kalian berdua nih nggak bakal tenang. Tahu kau? Kita bukannya Tuhan. Kita sama-sama Ya, diciptakan atas bumi. Ya, Kita nggak biarin. tahu ke depannya. Terserah kau. Sementara Ki. ini Ki, saya pengen tinggal di sini dulu. Alhamdulillah. Apa enak tinggal Weh, di Jagabaya. di sini Saya banyak menenangkan monyet. pikiran, menenangkan Ya, pikiran. syukur alhamdulillah. Hati Saya saya dulu di sini. pernah tobat. Kalau kau menenangkan pikiran bukan di sini. Di dalam lubang itu kau menenangkan pikiran. Biarin Ki. Kumpul langsung Mau pada bicara kau. apa biarkan. Sekarang aku minta tinggalkan tempat ini. Dia ingin menenangkan. Sekarang urusan Oh, kalian. Madu dulu Kita Ki. belum selesai urusan kita Ki. Apalagi urusan kita kelewat. Kita lanjut lagi nih. Jangan kau tenang aja kau ya. Tujuan kalian itu hentikanlah perbuatan Tetap saya akan terobos Ki. Iya. Harta-hartanya dia saya rebut semua Ki. Lihatlah kau. Rumah bakar aja malam. Ya. Kau sampai rumah besok habis rumah kau sama saya. Apa keturunan yang kami bunuh lihat aja Ki.
Belum cukup kah Enak, kalian? apa? Sudah menghabiskan harta saya di seberang. Harta kau belum seberapa yang kami habisin, tahu kau? Masih Kelakuan kurang. kalian nggak ada yang benar. Ini harta Kau kali. yang benar. Kau yang benar. Ratu setan. Hah? Karena ilmu yang kau masukkan di air minumnya sekarang sudah habis. Gara-gara minum madu Waktunya ini. sudah habis. Gara-gara ini kita kok. Kan masih banyak lagi, Cik. Bos ke. Gampang kami nyari bos. Juga madu kau nih. Ay. Jangan bikin masalah di sini. Aku Kau sama aja pertama-tama. mematikan usaha kami, gak gini dikit tahu Ki. Saya tidak membunuh usaha kalian. Ay. Kalian yang membunuh usaha kalian sendiri. Yang enggak ada ceritanya. Sekarang pekerjaan kalian itu yang tidak benar. Maka kalian membunuh pekerjaan kalian sendiri. Pokoknya mulai dari sekarang ingat pesan Ki ya. Saya akan mendatangkan bos baru, Ki, tahu kau. Habis. Kalian dua ini bakal sengsara hidup kalian tahu. Ya, Naki. Mereka mengancam aku. Gak bakal tenang ini Gantung, orang gantung. kawan. Aku nggak perlu ucapan kalian. Yang aku perlukan beliau ini sadar. Sudah. Ya udah kita lihat apa Ya, kelanjutannya. Udah sadar dia. Kau tunggu permainan kami dari kami, tahu kau? Gak enak gak ikut. Kalian mengancam aku. Iya, saya ancam kau. Silakan, ancamlah. Kau lihat nanti apa yang akan saya lakukan. Aku yakin suatu saat nanti akan betul-betul lutut kalian di padepokan yang Gak mulia. bakalan mampu, Kau tahu malah Ki? lutut di depan kami. Kita lihat siapa yang paling bagus. Wah, Kau, pergilah sana kalian. kau tunggu ini kau. Pergilah kalian sana. Lihat Bangsat kau. kalian ini. Jadi begini Ya, Ratu Dolang. begitulah. Dari sepanjang jalan tadi mereka mengancam saya. Untuk malam ini jangan dulu turun. Iya. Nanti biar kami yang mengantar kau turun. Jangan kau sendirian. Karena dalam Karena bahaya. iya, ancaman Iya. mereka tadi bukan main-main.